Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang warga mengamuk di tempat pemungutan suara. Ia protes tidak diizinkan mencoblos karena tidak penuhi syarat. Masih ada warga yang belum dapat menggunakan hak pilihnya di 668 TPS di 4 provinsi. Bocah 6 tahun di Kabupaten Pangkep tenggelam saat bermain di kolam renang. MUI wilayah Sulawesi Selatan mengeluarkan keputusan bahwa ajaran kelompok Takrim Makrifat dinyatakan sesat. MUI Sulsel berharap aparat kepolisian segera menindak tegas. 1 Februari 2024 kelompok Taklim Makrifat yang melakukan kegiatan keagamaan di Jalan Daeng Siraju, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, digerebek ratusan warga. Kelompok Taklim Makrifat dinilai mengeluarkan ajaran-ajaran yang sesat guna mendulang simpatik dari pengikutnya di tanah air. Bahkan pengikutnya yang berjumlah 100 orang telah terdata berada di Kota Makassar. Pihak kepolisian setempat tiba di lokasi dan mengamankan kelompok itu ke kantor polisi. Pihak kepolisian lalu memediasi kelompok Taklim Makrifat dengan Majelis Ulama Indonesia. Saat itu, Majelis Ulama Indonesia wilayah Sulawesi Selatan menyatakan akan mengkaji ajaran yang disebarkan tersebut. Selama 2 pekan, MUI Sulawesi Selatan melalui Komisi Fatwa mengkaji sejumlah video yang tersebar di media sosial. Salah satunya YouTube dengan akun MRTM. MUI wilayah Sulawesi Selatan kemudian mengeluarkan keputusan bahwa ajaran kelompok Takrim Makrifat dinyatakan sesat. Dalam ajaran kelompok Takrim Makrifat, pimpinan yaitu MRTM banyak menafsirkan ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir Islam. Seperti mengatakan Allah berwujud laki-laki, Nabi Muhammad bukan Rasul terakhir, dan mengkaji bukan ajaran Nabi. Bahkan yang paling berbahaya yakni mengajak meninggalkan syariat Islam untuk menuju marifat karena dianggap menyalahi fikih dan undang-undang zakat. Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Selatan setelah menimbang informasi yang sampai kepada Majelis Ulama Indonesia Selatan tentang berkembangnya pemahaman dan pengamalan agama yang berbeda dengan ajaran Islam. B. Kanal YouTube Taklim Makrifat milik MRTM yang menurut pengikutnya bernama Zamroni. Kepada pemerintah, Kemenkumham, agar mencabut izin operasionalnya. MUI Sulawesi Selatan berharap aparat kepolisian segera menindak tegas jika kelompok tersebut nekat melakukan kegiatan keagamaan, walaupun telah dianggap sesat oleh MUI. Pemahaman yang disampaikan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Luput dari pengawasan orang tua, bocah 6 tahun di Kabupaten Pangkep tenggelam saat bermain di kolam renang. Tangis sang ibu pecah mengetahui sang anak sudah tak bernyawa. DR, bocah berusia 6 tahun ini dievakuasi dari kolam renang oleh petugas kolam dan dibantu pengunjung untuk menuju ke salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Pangkep. Namun naas, nyawa korban tak tertolong. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Minggu sore lalu. Aparat kepolisian setempat lalu memeriksa rekaman CCTV. Dari CCTV tersebut terlihat korban awalnya berada di pinggir kolam bersama sang ibu. Namun saat sang ibu pergi mengambil makanan, korban terlihat berada di tengah kolam lalu masuk ke dasar kolam. Korban pun baru ditemukan setelah 10 menit petugas kolam melakukan pencarian. Dugaan sementara korban tenggelam karena luput dari pengawasan orang tua. Mencari terus anaknya, tiba-tiba terlihat anaknya sudah posisi terapung dalam kolam yang kedalaman 100 cm. Kini telah terpasang garis polisi di sekitar kolam hingga penyelidikan rampung. Pihak lokasi wisata tersebut diimbau untuk memberikan peringatan dan pengawasan lebih ketat agar anak-anak tak berenang di kolam dewasa.
Sementara korban telah dimakamkan di kampung halamannya yang berada di Kecamatan Sigere, Pangkep. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Makin licin saja ulah pengedar sabu-sabu. Demi menghindari polisi, mereka bertransaksi narkoba di kebun duren di Kabupaten Luwu. Namun polisi tak mudah dikelabui, kedua pelaku akhirnya ditangkap. Kebun duren jadi tempat transaksi narkoba. Ya, itulah yang dilakukan dua orang pria pengedar narkotika jenis sabu-sabu ini. Mereka memanfaatkan kebun duren sebagai tempat transaksi narkoba di Desa Rantai Alam, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu pada hari Minggu lalu. Petugas yang telah melakukan pemantauan dan penyelidikan selama 2 hari berdasarkan laporan warga itu langsung mengepung rumah pelaku dan meringkus pelaku yang hendak keluar dari rumahnya. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti sabu-sabu seberat 10 gram dan sebuah alat timbangan digital. Usai mengamankan kedua pelaku, petugas selanjutnya mencari barang bukti lain yang disembunyikan pelaku di sebuah kebun duren tempat pelaku sering bertransaksi dengan pembelinya. Berhasil menemukan barang bukti jenis sabu sekitar kurang lebih 10 gram. Untuk transaksinya sendiri di kebun duren itu seperti apa, Pak? Transaksi di kebun duren itu di mana daerahnya mungkin cukup daerah pedalaman, kampung-kampung yang memang rentan untuk dijadikan transaksi narkoba karena tidak jauh dari pemukiman warga. Barang bukti. Kedua pengedar tersebut diancam dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Waspada saat memarkirkan mobil. Seorang pria yang merupakan buron pelaku pembobolan mobil di Kota Makassar diringkus polisi. Pelaku tercatat telah beraksi di 3 kabupaten di Sulawesi Selatan. Dua orang pria berboncengan motor dan melakukan pembobolan terhadap sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan raya dan tak terkunci di Kota Palopo pada bulan November 2023 lalu. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tergolong nekat lantaran melakukan pembobolan mobil saat warga sekitar masih berkerumun. Pelaku lalu mengambil handphone dan emas milik korban sebanyak 100 gram sebelum kabur bersama rekannya. Pasca kejadian itu, satu dari pelaku bernama Usman dapat diidentifikasi dan dibekuk oleh tim Resmob di Reskrimum Polda Sulawesi Selatan di sekitar Jalan Gunung Salahutu, Kota Makassar pada Selasa kemarin. Pelaku ditangkap setelah sebelumnya satu rekannya bernama Bagas telah terlebih dahulu terciduk. Pelaku tercatat telah melakukan aksinya di 3 kabupaten di Sulawesi Selatan. Yang kami ketahui itu 3 TKP, yang mana Polres Palopo, Polres Toraja, dan Polres Paker. Itu yang diambil apa-apa dan total kerugiannya sudah tahu, Bang? Rata-rata yang apa? Kalau yang barang-barang bukti dari hasil kejahatannya itu rata-rata HP dan emas. Emas ya? Ya. Itu yang diamankan ini dia bertugasnya sebagai apa, Bang? Dia bertugas selaku joki, yang mana sebelumnya pelaku partnernya yang selaku eksekutor bulan kemarin kita sudah amankan. Untuk proses lebih lanjut, pelaku yang diketahui bertugas sebagai joki dan pengawas saat melakukan pencurian ini telah diserahkan ke pihak Polres Pangkep guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.